Belum ada suaranya, Ustaz. Belum ada, Ustaz. Suaranya, Ustaz. Oh, Afan, Ustaz. Belum ada suaranya sepertinya. Baik, sekarang suara sudah terdengar? Ya, jelas, Ustaz. Oh iya, iya, iya. Baik, baik, baik. Tadi masih nyambung ke ini, earphone. Baik, karena ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Uh, Ikhwan dan akhwat ya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah dengan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis dari Syekh Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin Allahumma amin. Dan kesempatan kita pada pagi hari ini ya kita akan masuk ke dalam murojaah. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan curahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau, para sahabatnya dan juga seluruh umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk pembahasan kita ya terkait pembahasan kitab ana cukupkan ya sampai pembahasan ru'yah yang pekan lalu kita bahas. Dan di sini ya atau dua pertemuan yang akan datang, pertemuan hari ini dan pertemuan di pekan yang depan ya adalah murojaah ya, kita mengulang kembali apa yang sudah kita ambil, sudah kita pelajari ya, tujuannya untuk menata apa namanya maksud ya dari penulis ya, karena beliau di sana dalam kitab tersebut ya beliau sebatas ya menjelaskan periwayatan ya, baik dari Al-Qur'an ya, kemudian hadis ataupun perkataan para ulama ya, yang mana hal tersebut ya perlu dipoinkan kembali ya, perlu disusun ulang ya, agar kita sebagai pembelajar paham ya maksud yang atau tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis. Oleh karena di sini Ana buatkan sedikit ringkasan ya. Ya barangkali ringkasan ini ya sudah Ana sampaikan saat di sela-sela syarah ya, ataupun juga mungkin ada beberapa tambahan atau faedah yang mungkin kemarin belum disampaikan ketika mensyarah kitab tersebut. Silakan lihat di sini ya.
Ini apa namanya, tampilan agak sedikit berubah ya karena dibuka lewat tab. Nanti mungkin di pakai PDF kali ya di ini di share-nya supaya nggak berubah. Tapi di sini ya ringkasan ini Anda mulai dengan sekitar kitab ya yang akan kita bahas atau yang sudah kita bahas ya selama hampir 1 tahun ya setiap pekannya, yaitu kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Atau kalau diterjemahkan di sini Aqidah Salaf ya para ulama salaf dan Ashabul Hadis yang dikarang oleh Syekh Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu taala. Ya, ini diingat-ingat ya nama beliau ya, barangkali nanti ketika ujian ditanya ya siapa nama penulis ya kitab Aqidatus Salaf ya. Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah taala. Ya. Nah, kalau dikenalnya beliau dengan nama Abu Uthman As-Sabuni. As-Sabuni. Ya, sedikit biografi dari beliau di sini. Ya, Anda bisa lihat ya nama beliau ya Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Tempat tanggal lahir ya. Beliau lahir di sebuah tempat ya, sebuah kota atau sebuah desa ya yang bernama Busanj. Ya, ini Busanj ini masuk daerah Khorasan. Ya. Khorasan itu kalau tidak salah di Iran. Khorasan ini sekarang itu daerah Iran. Ya, pada pertengahan Jumadil Akhir ya tahun 373 Hijriah. Tahun 373 Hijriah. Di mana beliau ya wafat di sini ya di kota Naisabur ya. Naisabur ya tanggal 3 Muharram ya tahun 449 Hijriah. Ya berarti kurang lebih beliau hidup 76 ya. Beliau kurang lebih hidup 76 tahun ya. 76 tahun. Ya di antara ya pujian ulama tentunya banyak ya pujian ulama terhadap beliau ya. Di sini ana nukilkan satu saja ya, yaitu ya perkataan dari Al-Imam Al-Baihaqi ya. Beliau beliau berkata ya Imam kaum muslimin. Jadi Syekh Utsman Abu Utsman As-Sabuni ini adalah imam kaum muslimin ya yang sejati kata beliau, dan Syekhul Islam yang sebenarnya ya adalah Abu Utsman As-Sabuni ya. Dan penyebutan Syekhul Islam ini ya biasanya diberikan atau disandarkan kepada para ulama yang mereka punya apa ya peran besar ya terhadap kaum muslimin atau punya manfaat ya yang berdampak besar kepada kaum muslimin ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala atau Syekhul Islam uh, Muhammad bin Abdul Wahab ya, dan yang lainnya ya. Tentunya ada yang sifatnya luas ya apa namanya dampaknya itu luas sehingga penyebutan Syekhul Islam ini banyak disebutkan ya di mana-mana ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya, banyak beliau apa namanya kebaikan beliau yang manfaat beliau kepada kaum muslimin ya. Bahkan beliau di antara ulama ketika itu yang menggerakkan kaum muslimin untuk apa namanya berjihad ya, apa namanya menghalau atau menghentikan invasi dari pasukan Tatar ya, yang kalau saat itu tidak dihentikan ya pasukan Tatar itu bisa jadi mereka akan ya menguasai seluruh dunia ya. Baik, ini pujian dari di antara pujian dari para ulama kepada Syekh Abu Utsman As-Sabuni. Kemudian terkait penjelasan dari kitab ini ya, ya di sini judul kitabnya Aqidah Salaf dan Ashabul Hadis. Ya, apa itu akidah? Ya, akidah adalah sesuatu yang mengikat dan kokoh di dalam hati dan dijadikan sebagai agama. Ya, jadi ketika antum meyakini sesuatu ya dan itu tertancap di dalam hati antum ya dan antum menjadikan itu sebagai sebuah agama adalah maka itu adalah sebuah akidah ya. Makanya kita sebagai seorang muslim ya harus betul-betul apa namanya
belajar akidah yang benar. Ya. Jangan sampai kita beramal soleh, punya amalan yang banyak, tapi punya keyakinan yang keliru, yang menyimpang. Ya. Atau bahkan bisa jadi keyakinan tersebut kalau salah eh, termasuk keyakinan atau akidah yang kufur. Ya, ini berbahaya. Ya. Sia-sia amal perbuatan kita. Sia-sia amal perbuatan kita. Ya, sehingga di sini di antara pentingnya kenapa kita perlu mempelajari akidah, ya, karena dia suatu yang mengikat kokoh di dalam hati, ya, dan dijadikan sebagai sebuah agama yang, ya, tentunya kalau dijadikan sebuah agama adalah sesuatu yang diikuti, ya, dijadikan pedoman hidup. Kemudian ashabul hadis, ya, atau salaf dulu harusnya ya, apa? Ashabul hadis, ya. Siapa ashabul hadis ini? Ya, ashabul hadis adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya, dan tidak terkhusus kepada orang-orang yang menghafalkan hadis. Ya, jadi yang disebut dengan ashabul hadis di sini, ya, tidak terkhusus kepada, ya, orang-orang yang mereka punya konsen, ya, terhadap periwayatan hadis, ya, atau menghafalkan hadis, ya, mencatatnya dan seterusnya. Tidak hanya seperti itu, ya. Tapi ini maknanya lebih luas, ya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti Rasul, ya. Dan juga tidak hanya mengikuti Rasul, mereka mengamalkan sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, ya. Ya, tentunya para ulama terdahulu mereka, ya, menggabungkan semuanya, ya, antara mengikuti Rasul, kemudian juga mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan juga mereka apa, tidak luput dari yang namanya menghafalkan hadis dan juga sibuk dalam periwayatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya sudah masuk para ulama terdahulu. Ya, tentunya ada pun orang-orang setelahnya, ya, seperti kita ini yang dhaif, yang lemah, ya tentunya kita, ya, walaupun kita tidak bisa sibuk, ya, dengan periwayatan hadis, ya, menghafalkan hadis Nabi SAW, setidaknya kita konsisten, ya, dan berkomitmen untuk mengikuti Rasulullah SAW dan juga mengamalkan sunnahnya. Kemudian, ya, yang ketiga salaf, ya, akidah salaf, ya. Siapa itu salaf yang dimaksud? Ya, adalah orang-orang dari tiga generasi terbaik, yaitu para sahabat, ya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, serta orang-orang yang berjalan seperti metode beragama mereka, ya. Bukan Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ya. Sebaik-baik generasi, ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi Nabi dan para sahabatnya. Kemudian setelah mereka, yaitu orang-orang yang disebut dengan tabi'in, ya, yaitu orang-orang yang mereka pernah bertemu dan berguru kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka adalah tabi'in. Dan yang setelahnya tabi'un tabi'in, yaitu orang-orang yang mereka pernah bertemu dengan tabi'in yang menuntut ilmu kepada mereka, mengambil agama kepada mereka, ya, mereka disebut dengan tabi'un tabi'in dan orang-orang setelah setelah mereka, ya. Insya Allah jelas ya terkait ini. Kemudian kita apa? Ya, kemudian kita lanjutkan, ya, terkait apa namanya, ya, sebab, ya, penulisan kitab ini, sebab dari penulisan kitab kitab ini, ya. Di awal, ya, penulis rahimahullah taala, ya, sebelum beliau menjelaskan terkait, ya, akidah ahlu sunnah, ya, atau akidah para ulama salaf dan ashabul hadis,
ya, beliau eh, me- apa namanya, menjelaskan dulu beliau kenapa beliau sampai menuliskan ya kitab ini. Ya, beliau menjelaskan tentang akidah-akidah para ulama salaf dan ashabul hadis. Ya, antum bisa baca di kitabnya. Ya, di sini ana secara ringkas ya jelaskan ya di mana beliau ya menuliskan kitab ini itu ya ketika beliau sedang dalam perjalanan safar ya atau sedang singgah di suatu tempat ya ketika beliau sedang safar menuju ke Mekah ketika itu ya ketika beliau melewati sebuah daerah ya yang bernama Amit Tobaristan dan negeri Jilan ya ketika itu para penduduknya ya mereka meminta kepada beliau ya karena beliau dikenal sebagai seorang ulama ya maka mereka ingin ya mengambil manfaat ya mengambil faedah belajar belajar kepada beliau makanya beliau minta apa para penduduk ya ketika itu ya minta kepada beliau untuk menuliskan kepada mereka sebuah kitab yang mereka jadikan pegangan ya sebagai sebuah pegangan maka beliau menulis kitab tersebut ya menulis kitab tersebut. Nah di sini ya yang penting adalah ada sebuah apa namanya sebuah iskal ya ada sebuah suatu yang sulit ya bukan sulit ya ada sesuatu yang perlu difahami dengan baik ya dari perkataan penulis ya di mana di dalam kitab beliau menyebutkan ya ketika sedang menjelaskan sebab penulisannya beliau mengatakan apa menuju Baitullah dan mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perkataan beliau mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini perlu digarisbawahi dulu ya. Kenapa perlu digarisbawahi ya? Yang pertama adalah karena secara zahir atau secara tekstual di sini kita lihat perkataan beliau ini ya mengandung sesuatu yang terlarang ya. Apa larangannya ya? Larangannya adalah ya safar untuk mengunjungi kuburan Nabi SAW atau safar ya dalam rangka beribadah ya kan nggak boleh dalam rangka beribadah melakukan perjalanan kecuali ke dalam tiga masjid ya maka Nabi SAW bersabda apa dalam riwayat Bukhari dan Muslim la tusyaddu rihal ya illa salasati masajid tidaklah janganlah kalian melakukan apa perjalanan jauh dalam rangka beribadah kecuali ke tiga masjid saja ya yang pertama Masjidil Haram wa masjidi hadza wa masjidil aqsa kata Nabi SAW ya yang pertama adalah Masjidil Haram kemudian masjidku ini kata Nabi SAW yaitu Masjid Nabawi kemudian Masjidil Aqsa. Nah jadi secara tekstual ini keliru ya dan ya apakah ini menunjukkan ya apa namanya beliau punya kesesatan atau bagaimana ya maka antum bisa lihat di sini ya di kolom yang hijau ya perhatikan menyikapi hal ini ya dengan husnuzan kepada beliau tentunya kita ya husnuzan dulu kepada beliau ya jangan sampai langsung memvonis ya dan ini diantara adab seorang talib seorang penuntut ilmu terhadap gurunya terhadap para ulama ya kalau kita mendapati suatu hal yang secara zahir secara nampak adalah kekeliruan maka kita jangan buru-buru memvonis ya. Tapi berikan uzur ya kedepankan husnudzan kepada mereka kepada guru-guru kita ya karena ini termasuk adab seorang penuntut ilmu ya seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Nah, menyikapi hal ini dengan husnudzon ya. Yang pertama adalah kita katakan apa bisa jadi ada ketergelinciran dalam ucapan beliau. Ya, sebagai seorang manusia ya tidak lepas dari kesalahan ya. Bisa jadi ini ada kesalahan ucap ya, kesalahan tulis oleh beliau ya. Ini ada ketergelinciran secara ucapan ya. Beliau keliru dalam masalah ini ya. Beliau keliru dalam masalah ini. Dan ini uh, suatu hal yang apa namanya lumrah ya sebagai seorang manusia pasti punya kesalahan punya ketergelinciran
baik sesuatu tersebut hal yang sengaja ataupun tidak sengaja, ya. Dan ini bisa jadi ada ketergelinciran dalam ucapan beliau. Maka kita perlu luruskan ya dengan cara yang baik, ya. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang keliru dan ya yang betul ya harusnya tidak seperti ini. Kemudian yang kedua ya, atau ya ini kita pahami tidak secara tekstual ya. Memang secara tekstual ini kita lihat bahwasannya beliau mengunjungi kuburan Nabi SAW ya. Tapi maksudnya beliau bukan secara tekstualnya, tapi makna yang tersiratnya ya, yaitu apa? Maksudnya adalah mengunjungi ya Masjid Nabawi ya, Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ketika beliau mengatakan mengunjungi kubur Nabi SAW ya, bukan kuburan secara khusus yang beliau maksud ya, tapi maksudnya adalah mengunjungi Masjid Nabawi, karena ya ketika seorang mengunjungi Masjid Nabawi ya tentunya dia apa namanya ya akan mengunjungi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau antum pernah ke sana ya, antara Masjid Nabawi dan kubur Nabi itu kan berdampingan, berdempetan, dekat sekali begitu ya, dekat dekat sekali ya, hampir-hampir kalau orang yang ke sana tentunya hampir-hampir uh, tidak apa namanya, tidak akan meninggalkan atau tidak untuk mengunjungi ya kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ya. Ya ini di antara sebab dari penulisan kitab ini ya, sebab dari penulisan kitab ini. Kemudian ya kita masuk ke dalam pembahasan akidah yang pertama, yaitu tentang syahadatain. Syahadatain. Ini pembahasan yang pertama yang beliau sebutkan ya, syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat, yaitu ucapan ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadan rasulullah ya. Jadi artinya aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah ya. Nah, ini terkandung, syarat ini terkandung dua persaksian. Yang pertama adalah tentang syahadat tauhid ya. Kita bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah ya. Maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi. Jadi yang digarisbawahi adalah yang ditiadakan itu keberhakan untuk disembah. La ilaha ya. Tidak ada yang berhak diibadahi ya. Dan tidak boleh ya kita artikan la ilaha itu tidak ada Tuhan selain Allah ya, tidak ada Tuhan selain Allah ya. Tapi yang makna yang tepat adalah kita maknai tidak ada yang berhak, artinya eh, yang ditiadakan adalah keberhakan untuk diibadahi ya, keberhakan untuk diibadahi. Kita katakan la ilaha illallah ya. Adapun ya seorang memaknai dengan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini adalah perkataan yang keliru ya, dan tidak tepat ya. Kenapa? Dari beberapa sisi. Yang pertama adalah kalau dikatakan tidak ada Tuhan ya, maka ini bertentangan dengan realita ya. Ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah ya, ini bertentangan dengan realita. Realitanya apa? Ada Tuhan-Tuhan selain Allah, yang disembah ada Tuhan-Tuhan selain Allah ya. Tuhannya orang-orang Nasrani, Tuhannya orang-orang Yahudi, Tuhannya orang-orang Buddha, orang-orang Hindu ya, dan lain sebagainya. Mereka menganggap ya ya atau punya Tuhan dengan versinya mereka masing-masing ya. Ini yang pertama ya. Jadi kenapa makna tidak ada Tuhan selain Allah ini keliru, karena bertentangan dengan realita. Atau yang kedua ya, ini mengandung konsekuensi makna yang batil. Yang kedua mengandung konsekuensi makna yang batil ya, dimana kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah ya, maka konsekuensinya ya Tuhan-Tuhan yang ada ini adalah Allah ya. Karena apa, tidak ada Tuhan selain Allah. Dikatakan apa, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kalau ada orang bilang Tuhan ya berarti itu Allah. Maka ini mengandung konsekuensi yang batil yang kedua ya. Maka
makna yang tepat ya dari makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi. Ya, ada nggak Tuhan selain Allah? Ada. Yang disembah oleh orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Ya, ada. Tapi mereka berhak tidak untuk disembah, tidak berhak. Ya, maka kita katakan tidak ada yang berhak diibadahi, ya, melainkan siapa? Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari sini ya la ilaha illallah ini ada dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu atau peniadaan, ya, yaitu la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi, peniadaan. Apa yang ditiadakan tadi? Keberhakan untuk disembah. Kemudian apa? Al-itsbat, penetapan, ya, yaitu illallah, kecuali Allah, ya, yaitu menetapkan keberhakan untuk disembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah tauhidullah, ya, tauhidullah, dan inti dari tauhid ya adalah ini, ya, yaitu masalah peribadatan, ya. Jadi kalau kita memahami ya tauhid ada tiga, ya kan, para ulama menjelaskan pembagian tauhid ada tiga. Tauhid rububiyah, ya, mengesahkan Allah, ya, bahwasanya Allah adalah sang pencipta, mengatur alam, ya, dan memberikan rizki, ya. Dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah, ya, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Kemudian tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Maka yang menjadi inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah, ya, uluhiyah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah, ya. Dan ini adalah makna yang terkandung di dalam syahadat la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu, ya. Makanya perselisihan para nabi itu terjadi pada pada tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Adapun rububiyah, ya, umumnya manusia ini meyakini bahwasanya Allah, ya, ya, adalah satu-satunya pencipta, ya. Kecuali orang-orang yang ateis, ya, tidak mengakui adanya Tuhan, ya. Ataupun juga orang-orang yang menyimpang, ya, yang meyakini adanya yang Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tauhid yang ketiga ini nanti banyak akan kita bahas ya secara khusus setelah ini, ya, terkait bagaimana sikap Ahlussunnah dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena banyak kelompok sesat, ya, atau kelompok yang menyimpang, ya, terkait hal tersebut, ya. Kemudian ya syaratnya di sini ilmu, ya, harus mengilmui, ya, kita mengilmui makna dari syahadat ini apa. Kemudian juga yakin, harus yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan, ya, tidak boleh ada keraguan. Kemudian ikhlas, ya, tentunya ketika kita mengucapkan yang mengamalkan harus ikhlas karena Allah, bukan karena tujuan dunia ataupun yang lainnya, ya. Kemudian yang keempat jujur, ya, harus selaras antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada di dalam hati kita, jangan berbeda, ya. Ucapan kita dengan yang hati kita berbeda, hati kita ragu-ragu atau tidak meyakini, tapi ucapan kita mengucapkan, berarti nggak jujur. Kemudian yang kelima adalah cinta, ya, harus diiringi dengan mahabbah, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tunduk, ya, harus tunduk, ya, dari konsekuensi kalimat ini la ilaha illallah, yaitu kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, baik yang sifatnya kauniyah, ya, ya, yang sifatnya kauniyah itu berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang sifat syar'iyyah, ya, yaitu ya sifatnya syariat, ya, penghalalan atau pengharaman, kewajiban atau pengharaman dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah menerima, taslim, ya. Nah, ya, ini dia 7 syarat dari la ilaha illallah. Ya, adapun yang kedua, ya, adalah Muhammad Rasulullah. Ya, syahadat yang kedua adalah Muhammad Rasul, yaitu membenarkan apa yang beliau kabarkan, ya, mentaati apa yang beliau perintahkan, dan beliau adalah seorang hamba yang tidak disembah dan rasul yang tidak didustakan, ya. Jadi ketika kita bersaksi Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, ya, maknanya kita membenarkan apa yang beliau kabarkan, ya. Nggak boleh kita mendustakan yang satu kabar pun yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan alasan apapun, ya. Kemudian juga mentaati apa yang beliau perintahkan, ya, dan menjauhi, tentunya ketika mentaati yang beliau perintahkan, ya, mengandung di dalamnya juga apa, menjauhi apa yang beliau larang, ya. Dan beliau adalah seorang hamba, ini perlu dikasih penekanan, ya, beliau adalah seorang hamba
yang tidak disembah. Beliau sama seperti kita, seorang hamba, ya. Dan tidak ada keberhakan beliau untuk disembah, ya, karena beliau seorang hamba. Kemudian apa? Dan beliau adalah seorang rasul. Nah, ini membedakan antara kita dengan beliau. Kita sama-sama hamba. Nabi Muhammad seorang hamba, tapi beliau dimuliakan dari makhluk yang lain karena apa? Karena rasul, ya, karena rasul, ya, karena beliau adalah seorang rasul yang tidak didustakan, artinya eh, tidak boleh diingkari, ya, tidak boleh diingkari, didustakan, ya. Nah, di antara, ya, urgensi dari syahadatain, ya, ya, adalah yang pertama firman Allah Taala. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna walaqad ba'atsna mir rasulin min qablika," dan sungguh telah kami utus, ya, dari seorang rasul sebelum engkau, ya. Walaqad ba'atsna mir rasulin min qablika, astagfirullah. Jadi, apa ya? Ya, walaqad ba'atsna min ya, intinya, dan sungguh, ya, telah kami utus, ya, rasul sebelum engkau, ya, di mana, ya, kami wahyukan kepada mereka agar mereka, ya, menyeru kepada umatnya, ya, mengatakan apa? Uh, Anta'budullaha, astagfirullah, lupa. Dari hadis ini, ya. Di antara urgensinya juga, ya, intinya ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada setiap rasul yang beliau utus, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, untuk apa? Untuk menegakkan syahadat tauhid ini, ya, untuk menegakkan syahadat tauhid ini. Ya, la ilaha illa ana fa'budun, ya. Tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah, ya, maka sembahlah aku, ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ya, uh, dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, beliau ketika mengutus Mu'ad bin Jabal, ya, ke Yaman, yang pertama kali diperintahkan adalah agar mereka menyeru, ya, di Yaman itu kebanyakan ahlul kitab, ya, orang Nasrani, ya. Dan yang pertama kali disuruh apa? Agar Mu'ad ini, ya, mengajak kepada tauhid. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, ya, dalam riwayat Bukhari, ya, dari Ibnu Umar, ya, sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, ada dalam hadis arba'in, ya, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka apa? Bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diperintahkan memerangi manusia. Di sini atau yang perlu difahami adalah kata memerangi. Memerangi itu tidak selalu identik dengan membunuh, ya, tidak selalu identik dengan membunuh, ya. Karena memerangi, ya, nah, tidak selalu identik dengan membunuh. Imam Malik yang bisa terus membunuh. Artinya memerangi di sini, ya, mengajak, ya, bisa dengan lisannya, ya, terus diperangi, artinya dijelaskan, ya, kebatilan dan syubhat yang ada, ya, walaupun nanti, ya, ada prosedur, ya, kenapa dahulu, ya, terjadi perang, gitu kan, ya. Jadi Nabi SAW dulu kan, apa namanya, terhadap orang kafir, ya, harbi itu, Nabi SAW ngajak dulu, ya, ngajak kepada Islam. Kalau nggak mau, ya, berarti diminta untuk bayar jizyah, ya, supaya tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Bayar jizyah itu baru upetian, ya. Kemudian, kalau nggak mau juga, ya, baru diperangi, ya, baru diperangi, begitu. Nah, itu diantara urgensi dari syahadatain ini, dari syahadatain. Ya, tentunya juga diantara urgensinya adalah ini, apa namanya, sebagai pintu masuk, ya, dalam Islam, ya, khususnya bagi orang-orang non Muslim yang mau masuk Islam pertama kali dia harus, ya, mengucapkan ini. Ya, tidak hanya mengucapkan, tapi memahami maksud dan kandungan makna dari syahadat ini, ya. Baik.
Kita lanjutkan di halaman selanjutnya yaitu tentang meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkaitan dengan tauhid yang kedua, yang ketiga afwan, yaitu tauhid asma wa sifat. Ya, bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sebelumnya ya terkait syahadatain itu berkaitan dengan ibadah, tentunya perinciannya sangat banyak ya terkait ibadah ya saja ya itu tauhid dan juga nanti masuk dalamnya macam-macam kesyirikan ya dan bisa baca ya kita bertauhid ya yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ya kurang lebih di sana beliau menghimpun ya segala macam bentuk ya, kesyirikan dan poin beliau di kitab tersebut ya banyak membahas tentang terkait tauhid ibadah ya walaupun juga tentang tauhid asma sifat beliau singgung ya ataupun juga tauhid rububiyah tapi porsi terbesarnya tentang tauhid ibadah di sana. Nah, bagaimana ahlu sunnah meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ahlu sunnah ya menetapkan ya nama dan sifat Allah taala sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah ya, untuk diri Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita menetapkan ya, sebenarnya kalau mau dirinci lebih panjang ya kita menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dan Rasul untuk dirinya dari Allah ataupun kita meniadakan ya sebagaimana yang Allah tiadakan dan juga Rasulnya tiadakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita menetapkan ya harus sesuai dengan petunjuk tauqifi sifatnya. Yang ikuti Rasul dan Allah. Patokannya Allah dan Rasulnya Allah menetapkan atau tidak. Ketika meniadakan pun juga kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Allah meniadakan hal tersebut, sifat tersebut dari Allah atau tidak. Kalau tidak ditiadakan ya kita diam sudah. Ya, kita diam. Ya. Jadi ya sebetulnya tidak hanya dalam menetapkan saja Ahlus Sunnah mengikuti Allah dan Rasulnya, tapi juga dalam hal meniadakan sifat juga. Ya, dalam hal meniadakan sifat kita juga harus apa? Mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah, namun di sini ya harus ada hal yang perlu ditambahkan. Ya. Ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah harus apa? Tanpa empat hal. Ya, tanpa disertai atau diiringi dengan empat hal. Yang pertama adalah tanpa mentahrif. Ketika kita menetapkan sifat Allah tidak boleh diiringi atau disertai dengan tahrif. Apa itu tahrif? Yaitu mengubah lafaz atau makna dari nas Al-Quran atau hadis. Ya, mengubah lafaz. Ya, sebetulnya lafaz ini hampir-hampir tidak ada. Ya, walaupun sebagian ulama memberikan contoh terkait makna istawa menjadi istaulat. Istawa menjadi istaulat. Ya. Tapi secara hakikatnya apakah betul-betul lafaznya dirubah atau tidak Allah Ta'ala ala wa alam. Ya, tapi sebagian ulama memberikan contoh hal tersebut. Ya. Ya, atau di sini mengubah lafaz itu contohnya seperti orang-orang Yahudi. Ya, mengubah lafaz. Ya. Banyak contohnya di Al-Quran yang Allah berikan. Kemudian juga mengubah makna. Ya, mengubah makna. Ya, artinya maknanya seharusnya ini, kemudian mereka ubah atau palingkan kepada makna yang lain. Nah, di sini teman bisa lihat tambahan penjelasan ya, ahlul bid'ah ya menyamarkan istilah tahrif ya dengan istilah takwil ya, menyamarkan istilah tahrif ya dengan istilah takwil ya yang mengandung makna yang lebih baik, nama yang baik ya agar lebih diterima oleh orang. Jadi ketika dikatakan takwil, takwil ini apa namanya? Terdengar ya atau punya kesan yang tidak seburuk tahrif gitu loh. Dan dia lebih baik daripada kata tahrif. Kalau tahrif konotasinya sudah jelek. Ya maka mereka nggak mau memberikan atau mengucapkan atau mengungkapkan dengan istilah tahrif. Karena mereka tahu ini konotasinya jelek. Tapi mereka ganti dengan makna yang sepadan atau yang mirip lah dengan tahrif yaitu takwil. Ya, takwil. Ya pada hakikatnya sama. Takwil juga memalingkan makna. Ya, tapi takwil di sini ada dua. Ya. Kalau memalingkan maknanya ya dengan dalil ya ada dalil yang menunjukkan hal tersebut maka baik ini boleh diterima. Tapi kalau takwil ini ya tidak dasar oleh dalil maka hal tersebut adalah takwil yang batil atau yang kita namakan dengan tahrif begitu.
menamakan dengan tahdid. Ini memang kebiasaannya al-bid'ah, mereka memilih kata-kata yang umum, yang global, ya, kata-kata umum yang global, ya, agar apa? Agar tidak tercium bau busuk kesesatan mereka. Sama sebut nanti permasalahan lafaz Al-Quran, ya, setelah permasalahan Al-Quran makhluk, ya, mereka mengambil kata lafaz Al-Quran dengan makna yang umum, ya, atau mujmal nantinya, ya, supaya mengelabui atau samar lah, tidak terang benderang, ya. Kemudian yang kedua adalah mentaktil. Ya. Mentaktil adalah mengingkari nama sifat Allah, ya, dan sifat, ya, yang Allah tetapkan untuk dirinya secara menyeluruh ataupun sebagiannya. Jadi nggak boleh kita mentaktil sifat Allah, yaitu mengingkari. Taktil adalah mengingkari, baik secara keseluruhannya, ya. Ada sebagian kelompok yang mengingkari keseluruhan, baik nama dan sifat. Ada yang menetapkan nama saja, mengingkari sifat-sifatnya. Ada yang mengingkari sebagian nama, sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menetapkan sebagian, ya, seperti Asy'ariyah, ya, yang mungkin antum pernah belajar, ya, tentang sifat yang 20, ya, itu sering dinasyidkan atau dinyanyikan, ya, wujud, fi, dan baqa, ya, dan seterusnya, ya, yang itu menyebutkan beberapa nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hakikatnya apa? Mereka hanya menetapkan itu aja tuh yang disebutkan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, dan seterusnya, ya. Dan mereka, ya, mengingkari sifat Allah yang lain. Betul, ini adalah keyakinan yang keliru dan batil, ya, keliru dan batil, ya. Karena ketika kita menetapkan nama Allah, tentunya nama Allah tersebut apa namanya, mengandung sifat, ya. Dan eh, apa namanya, pembahasan sifat ini, ya, lebih umum, ya, lebih umum, ya, bukan lebih umum, ya, lebih luas daripada pembahasan nama, gitu, karena setiap nama mengandung sifat, dan tidak setiap sifat itu mengandung nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, tentunya kalau antum ingin lebih mengenal, ya, terkait sifat-sifat Allah di sini, bisa mempelajari kitab Qawaid Al-Muthla yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Beliau di situ menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam masalah asma wa sifat. Kemudian yang ketiga mentakyif, ya, yaitu adalah menentukan karakteristik sifat dan keadaannya. Jadi kita nggak boleh mentakyif, ya, menentukan atau bertanya, baik menentukan ataupun bertanya kefiahnya atau karakteristiknya, ya. Dan di sini ada catatan, ya, Ahlus Sunnah dalam hal ini tidak meniadakan karakteristik sifat Allah. Artinya ketika kita melarang mentakyif, menentukan sifat Allah ataupun bertanya tentang kaifiahnya, bukan berarti kita meniadakan karakteristik atau kaifiah sifat Allah, ya. Sifat Allah, karakteristiknya atau kaifiahnya ada, tapi kita nggak tahu karena hal tersebut adalah hal yang gaib, dan Allah dan Rasul tidak menjelaskan hal tersebut, sehingga kita tidak berbicara lebih jauh, ya, melampaui melampaui Allah dan Rasulnya, sehingga kita menetapkan bahwasanya sifat dan nama Allah tersebut ada kaifiahnya, tapi kita tiadakan apa yang ditiadakan, ilmu dari karakteristik sifat Allah, artinya pengetahuan, ya, bagaimananya, ya, secara pasti kita tidak tahu, karena hal tersebut termasuk hal gaib dan Allah dan Rasulnya tidak menjelaskannya. Maka ini kita nggak boleh mentakif, ya, ketika berbicara masalah istiwa misalnya, atau turun nuzul, nggak boleh kita tentukan turun seperti seorang turunan dari tangga, nggak boleh. Nanti berarti kita mentakif, dan juga nanti mentasbih, ya, atau mentamfil dengan makhluk. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat di sini, ya, adalah mentamfil, ya. Apa itu tamfil? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, di sini antum bisa lihat, ya, seringkali didapati, ya, ungkapan istilah tamfil, ya, dengan penyebutan tasbih. Jadi terkadang para ulama menggunakan istilah tamfil kadang, atau menggunakan istilah tasbih, ya. Maka yang lebih utama adalah penggunaan istilah tamfil. Jadi sebenarnya istilah tamfil ini lebih afdol, yang lebih utama daripada istilah tasbih. Yang pertama alasannya karena ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala.
Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Ya, tidak eh, apa namanya? Tidak ada yang semisal dengan wa samiul basir, dan dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, di situ Allah meniadakan al-mithl, tamthil, ya, penyamaan, ya, penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan istilah tasybih ya tidak digunakan di dalam nas Al-Qur'an maupun hadis. Maka tamtsil lebih utama. Kemudian tamtsil itu secara bahasa lebih kuat maknanya ketimbang tasybih. Kurang lebih ketika perumpamaan seperti ini. Tamtsil itu seperti kita mengatakan ini sama dengan itu. Ya. Ini tamtsil, menyamakan, sama persis. Ya, kalau sama itu apa? Kemiripannya, akurasinya lebih tepat. Beda dengan ini mirip dengan itu. Ya. Kalau mirip itu ya tidak semua sisi sama, ada perbedaan, gitu kan? Namanya mirip, ya kan? Ini ente kok mirip dengan fulan sih misalnya. Nah, mirip itu kan bukan berarti sama 100% kan? Akurasinya itu tidak terlalu, tapi ada kemiripan. Nah, ini kurang lebih secara makna tampil dengan tasbih itu seperti itu. Ya, tampil itu ya nyama, ya kalau tasbih itu serupa. Ya, walaupun secara umum ya punya punya apa namanya kaitannya ya kan, tampil dengan sama dengan mirip itu kan sebetulnya punya apa namanya ada keterikatan juga, tapi makna yang lebih kuat adalah tampil. Baik. Eh di antara ya dalil dalam hal ini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkan orang-orang yang ilhad. Ilhad itu mengingkari ya fi asma'i, di dalam nama-namanya ya. Sayujzauna ma kanu ya'mal, dan mereka akan dibalas atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Nah, mana ilhad, mengingkari di sini ya ya masuk di dalamnya tadi mentaktil, ya, mengingkari, menolak nama dan sifatnya, atau juga mentahrif, ya, artinya menolak maknanya, dia palingkan dari makna asalnya kepada makna yang lain, ya, makna yang lain. Makanya jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal ini, ya. Kemudian ya di antara yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat, juga Nabi SAW bersabda walillahil eh, innalillahi tis'atun wa tis'una isman, ya, sungguhnya Allah tis'atan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, ya, sungguhnya Allah memiliki 99 nama, ya. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang ahsa di sini ya tidak hanya mengamal apa namanya, maksudnya bukan hanya menghafalnya saja tapi juga mengamalkan, ya. Menghafal, memahami maknanya, kemudian mengamalkan, apa balasannya? Dakhala jannah, ya, maka dia masuk ke dalam surga, ya. Nah, di situ Nabi SAW menyebutkan Allah memiliki 99. Ini perlu diberikan garis bawah, ya. Maksud 99 ya, penyebutan jumlah tersebut ya bukan berarti pembatasan. Penyebutan jumlah bukan berarti apa? Pembatasan, ya. Penyebutan jumlah bukan berarti pembatasan, ya. Tapi itu sebagai acuan saja ya bagi orang yang bisa mengamalkannya, nanti dia akan mendapatkan ganjaran masuk surga. Adapun ya nama dan sifat Allah ya adalah sangat banyak, tidak terbatas. Hanya Allah tak yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu, karena ada nama-nama yang Allah kabarkan, ada nama-nama yang Allah tidak kabarkan kepada hambanya. Ya, ada nama-nama yang Allah kabarkan dan ada nama-nama yang Allah tidak kabarkan. Baik, nah di sini antum terakhir ya bisa lihat ya contoh penerapan dalam apa namanya mengaplikasikan sikap ahlu sunnah ya dalam hal ini, ya, yaitu menetapkan sifat Allah tanpa mentahrif, mentaktil, mentakif, dan mentamfil. Ya, contohnya dan ini yang disebutkan oleh penulis yaitu tentang sifat yad atau tangan. Ya, maka ahlu sunnah dalam hal ini menetapkan sifat ini, sifat yad ini, tangan, ya, secara hakikatnya, artinya ada hakikatnya, sesuai hakikatnya. Tapi hakikatnya tentunya sekali lagi kita nggak tahu, ya, ya, sesuai dengan keagungan Allah. Nah, sesuai dengan
keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa mentahrif. Artinya mentahrif tadi apa? Memalingkan, yang mengubah maknanya dari makna yang aslinya tangan pada makna yang lain, yaitu apa? Kekuatan atau nikmat. Ya, ini mentahrif namanya. Ya, memalingkan. Yang kedua, tanpa mentaktil sifat tersebut, ya menolaknya. Ya. Karena sebagian kelompok, ya, yang mereka mentaktil sifat Allah, alasannya apa? Mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ingin mensucikan Allah. Ya. Alasan mereka apa? Ingin mensucikan Allah. Kenapa mereka ingin mensucikan Allah? Karena mereka beranggapan ketika mereka menetapkan sifat Allah, di sana ada konsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Seperti contoh misalnya sifat tangan. Ya. Dalam pikiran mereka, ya, ketika mereka menetapkan sifat ini, maka ada konsekuensi apa? Kita mentasbih Allah dengan makhluk. Padahal enggak. Ya. Ya, karena nanti di akhir kita akan jelaskan seperti apa. Ya. Jadi mentaatil di sini, ya, ya kita nggak boleh, ya, walaupun dengan alasan apa tadi apa ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi cara tidak seperti itu. Makanya para ulama mengatakan apa, itu bila tamtil, ya. Al-sunnah itu menetapkan sifat Allah, mengisbatkan, menetapkan tanpa mentamkil. Kemudian apa, watanzihun bila ta'til, dan mereka mensucikan sifat Allah dan mensucikan Allah tanpa mentaktilnya, ya. Karena nggak ada kolerasinya ketika kita apa namanya mensucikan Allah terus harus kita mentaati semua sifat yang menolak, semua sifat yang mengingkari, ya tidak, ya. Karena yang ketiga apa tadi, ya, 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 tanpa mentakifnya, ya, ya, yang ketiga apa, mentakifnya kepada karakteristik tertentu yang kita tidak katakan bahwasanya seperti ini dan seperti itu, ya. Karena yang namanya sesuatu yang gaib, ya, ya sesuatu yang kita tidak ketahui, dan ketika kita tidak ketahui maka pikiran kita akan apa namanya lari atau menuju kepada sesuatu yang, atau kita akan membayangkan kepada sesuatu yang dekat atau mirip dengan hal tersebut, gitu kan. Sama seperti kalau antum ingin menjelaskan suatu hewan yang antum belum pernah lihat, ya, anggaplah misalnya gajah, ya, menjelaskan ke anak antum gajah. Ketika antum menjelaskan gajah itu besar, maka antum akan cari padanan hewan yang seperti gajah, ya, yang badannya besar. Oh, anak antum pernah lihat sapi, antum bilang gajah itu kayak sapi, badannya gede, ya. Nah itu, ya, apa namanya, ini dalam sifat Allah kita nggak bisa seperti itu, dan karena kan hal ini termasuk hal gaib, termasuk hal gaib, ya. Baik, mentakifnya kepada karakteristik tertentu, ya. Kemudian yang keempat adalah mentampil dengan sifat makhluk, ya. Jadi ketika kita menetapkan, ya, bukan berarti kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tapi apa, kita katakan bahwasanya sifat Allah tersebut ya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini kayaknya nggak selesai. Tidak ada yang ditanyakan? Jelas ya? Sudah jelas ya? Alhamdulillah. Satu lagi, Anda ambil, mudah-mudahan 5 menit selesai tadi karena mulai juga agak kurang. Nah, ini terkait Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Ya. Perkataan Allah bukan makhluk. Ya. Nah, pertama di sini Anda perlu mengetahui apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, ya,
yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Nas. Ya. Misalnya mereka para ulama memberikan definisi Al-Quran dengan definisi yang ini. Ya. Nah, dalam hal ini ya ada dua mazhab ya dalam masalah hal ini. Al-Quran perkataan Allah bukan makhluk. Itu yang pertama adalah mazhab Ahlussunnah dan ini yang benar, yang sahih ya. Apa bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah ya, perkataan Allah bukan makhluk. Ya. Al-Quran adalah kalamullah. Dalilnya banyak ya. Dalilnya banyak yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah ya. Kemudian yang kedua, ya di sini Jahmi dan Mu'tazilah yang sering sekali disebut ya dalam permasalahan akidah ya dan memiliki keyakinan yang menyimpang, mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk ya. Nah, di antara ya hal yang terjadi di balik ini adalah ya ketika mereka mengatakan Al-Qur'an ini makhluk ya, maka Al-Qur'an ini sama dengan atau kedudukannya sama dengan akal. Akal makhluk tidak makhluk. Ya. Kalau akal makhluk, akal makhluk, maka kedudukannya apa? Konsekuensinya sama. Kalau sama begini, ya boleh nggak akal ini ditolak dengan akal? Ya, ya. Versi mereka boleh. Ya. Karena apa? Karena kedudukan akal ini sama dengan akal. Bahkan mereka ya, lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran. Ya. Dan realitanya apa? Mereka lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran. Nah, ini diantara kesesatan yang terjadi di balik keyakinan ini. Nah, makanya para ulama apa? Ya, hukum, perkataan dan keyakinan ini adalah kufur. Ya. Dia diminta taubat karena ini terkait riddah ya. Ya. Jadi kalau orang Muslim kemudian dia dihukum kafir, ya sebelum dijatuhi vonis, ya diminta taubat dulu, dijelaskan, dibantah, syubhatnya dijelaskan, dihilangkan segala macam. Ya. Bahkan dipenjara dulu, diasingkan. Ya. Kemudian dipanggil lagi, sudah berubah belum, ada perubahan atau tidak. Jadi kalau masih kekeh ya sudah melalui beberapa proses ya proses masih tetap dia dalam keyakinannya, baru dia dibunuh. Jadi ini nggak sesimpel itu cuma diminta antum tobat mau nggak, nggak mau tobat langsung dipenggal enggak, tapi prosesnya panjang ya, dari awal dijelaskan dulu, dibantah dulu buat segala macam, kemudian diberikan waktu untuk berpikir, kalau masih terus baru dijatuhi hukuman bunuh. Jadi antum ketika melihat penjelasan ini jangan langsung mengira yang namanya diminta taubat cuman antum dipanggil terus ya antum taubat mau nggak, kalau nggak mau langsung nggak, bukan pilihan A dan B langsung, kalau nggak mau A ya langsung masuk ke pilihan B, tidak, tapi ada proses dulu dalam uh, apa namanya diminta taubatnya, ada prosesnya dulu. Nah ini fitnah ini ya terjadi pada Mas Imam Ahmad bin Hanbal ya, ini fitnah yang sangat masyhur ya, ya terjadi pada masa Imam Ahmad bin Hanbal di mana fitnah ini ya terjadi pada masa Khalifah Abbasiyah ya, pada masa Khalifah Abbasiyah ya, bahkan terjadi pada 3 generasi Khalifah Ma'mun, Mu'tasim ya, di sini yang bisa lihat Ma'mun, Mu'tasim dan Al-Wathiq, dan Imam Ahmad yang melalui apa namanya melihat ya dan melalui 3 generasi tersebut, dan semua khalifah tersebut ya qadarullah ternyata apa terkena syubhat ya dengan keyakinan ini ya, terkena syubhat terkait keyakinan. Makanya ketika itu pada masa tersebut ya fitnah ini sangat kuat sekali. Kenapa? Karena didukung, disokong oleh pemerintah ya, disokong oleh pemerintah ya. Ya tentunya pemerintah ini punya kekuatan militer ya. Makanya Imam Ahmad bolak-balik apa dipenjara ya, dicambuk segala macam, tapi beliau tetap kekeh ya pada pendirian beliau, beliau tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, bahkan pada zaman tersebut ya banyak, tidak sedikit para ulama yang diam, mereka takut, karena takut mereka di penjara ataupun bahkan sampai dibunuh. Ya. Imam Ahmad ini nggak sampai dibunuh, tapi beliau dipaksa terus menerus. Ya. Karena mungkin khalifah tersebut paham ya, Imam Ahmad ini punya kedudukan yang agung di kaum muslimin. Artinya ketika Imam Ahmad ini beralih ya, cuma mulai mengendorkan sedikit saja, kemudian mengucapkan misalnya Al-Quran adalah makhluk, ya, tentunya akan diikuti. Dan ini menjadi penguat. Ya. Tapi ketika Imam Ahmad ya tetap kekeh, maka ya masih ada orang-orang yang ya walaupun secara sembunyi mereka mengatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk secara sembunyi, berarti terang-terangan, karena ketika itu
kalau terang-terangan ya sudah, ya apa namanya, lawan mereka pemerintah, ya, khalifah ketika itu, yang qadarullah mereka terkena syubhat terkait hal ini, ya, sampai pada akhirnya ya khalifah yang pada generasi selanjutnya yaitu al-mutawakkil, ya, yang mereka punya condong kepada sunnah, akhirnya dibela lah sunnah ketika itu. Dan Imam Ahmad setelah itu ya tidak lagi dicambuk dan dihukum, dan akhirnya syubhat ini mulai mulai meredup, tidak menguat lagi, ya. Ya. Baik, Allah taala a'lam wa a'lam, ya. Nanti mungkin kita sambung lagi terkait lafaz Al-Qur'an, sifat istiwa, sifat nuzul, ya. Dan juga mungkin kalau mau nanti sampai terkait pembahasan hari akhir, ya, yang terakhir kita bahas nanti kita ulang kembali, ya. Dan terkait lafaz Al-Qur'an ini, ya, adalah permasalahan turunan dari permasalahan Al-Qur'an makhluk. Allahu taala a'la wa a'lam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum anak tutup, kalau sudah jelas. Baik, sudah jelas ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di WhatsApp ataupun di grup, ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, ya. Anak tutup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.